Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan destinasi aksi nyata modul 1.4 ini. Semoga kita dapat membudidayakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Oke, baiklah. Yang pertama di sini yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun untuk materi kita pada hari ini, yang pertama yaitu kita bisa berdiskusi mengenai nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga yaitu kita bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Yang keempat yaitu kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita bisa mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik di dalam kelas. Kemudian ada segitiga restitusi, yaitu di mana kita bisa menyelesaikan masalah anak itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang timbul dari manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Apa itu universal? Ya, menyeluruh, ya, menyeluruh berarti yang ada berhubungan dengan diri kebaikan pada manusia, ya. Kemudian di sini ada bersifat lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, ya. Berarti kita itu satu, ya, tidak membedakan antara lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Makanya dia nilai-nilai kebajikannya bersifat universal, ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, di sini ada namanya nilai-nilai kebajikan, ya. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis. Kemudian ada berkeanekaragaman global, bergotong royong dan kreatif, ya, yang setiap hari yang kita nyanyikan pada siswa saat kita memulai pelajaran. Oke, selanjutnya yaitu Ibu Primary Yes Program, ya. Yang pertama di situ ada sikap murid. Kemudian yang kedua itu ada toleransi. Yang ketiga itu ada rasa hormat. Kemudian yang keempat itu ada integritas. Kemudian selanjutnya itu mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, ya, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu, ya, antara perbedaan antara profil pelajar Pancasila dengan Ibu Primary Yes Program, ya. Kalau yang profil pelajar Pancasila itu ada 6, kemudian kalau yang ibunya dia lebih banyak daripada yang profil pelajar Pancasila, ya. Bisa kita nyanyikan, ya. Masih ingat nyanyiannya Bapak Ibu? Nah, coba ya Bu, ya, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ya, selalu kita ingat, ya, tentang profil pelajar Pancasila sehingga anak itu bisa menirukan atau mengingati nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada 9 pilar karakter, ya. Yang pertama yaitu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ya. Berarti sesama manusia, sesama makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada kemandirian dan bertanggung jawab. Kita menginginkan siswa kita itu ingin mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang kita limpahkan kepada siswa kita, ya. Selanjutnya yaitu kejujuran, amanah atau diplomasi. Yang keempat itu hormat dan santun.
Selanjutnya yaitu dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang selanjutnya yaitu percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Selanjutnya ada kepemimpinan dan keadilan. Yang selanjutnya yaitu baik dan rendah hati. Selanjutnya yaitu toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya yaitu di sini ada the seven essential virtues atau golden moral integritas ya. Nah, di sini ada empati, kemudian ada suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan ya. Nah, di sini ada 5 ya tadi ya, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada program MERI, 9 pilar, kemudian ada the seven. Selanjutnya di sini ada the virtue project atau project nilai-nilai kebajikan ya. Selanjutnya itu lebih banyak lagi, ini yang bersifat universal ya. Yang pertama itu ada peduli ya, kemudian ada keikutsertaan, kebersihan, komitmen ya, belas kasih, percaya diri ya, kemudian ada belas kasih lagi, ada bertujuan, tegang rasa dan bergotong royong ya. Kemudian di sini ada yang namanya rajin ya, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri dan rendah diri. Ya. Selanjutnya yang di sana ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kemudian kedamaian, keteguhan hati. Selanjutnya di sana ada rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, kemudian ada toleransi, percaya, lurus hati, tegas rasa dan pengertian ya. Nah, di sini ada yang namanya proyek nilai-nilai kebajikan. Kita mengharapkan siswa kita itu bisa memenuhi atau sebagian dari nilai-nilai dari kebajikan ini ya. Baik itu ada 1 atau 2 ya, yang bisa siswa itu lambangkan atau mencerminkan dia di sekolah maupun di rumah ya. Selanjutnya, nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu apa kira-kira Bapak Ibu? Motivasi adalah ya dorongan dari dalam diri ataupun dari lingkungan yang mengubah kita itu untuk melakukan sesuatu ya. Nah, di sini ada motivasi itu terbagi menjadi 2, ada motivasi eksternal dari luar, kemudian ada juga motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Ini contohnya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya itu termasuk ke dalam motivasi eksternal ya. Karena adanya di sana ada hukuman atau ketidaknyamanan ya. Misalnya sini contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal itu? Ya, kita menghindari yang namanya hukuman ya. Jadi dia termasuk dalam motivasi eksternal ya. Selanjutnya yang di sini yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Nah, itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal ya. Contohnya yaitu apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut ya. Kemudian kalau di sini ada motivasi internal, yaitu yang muncul dari dalam diri kita sendiri ya. Awalnya itu kan kita karena ada dari lingkungan kita ya, kemudian berlanjut pada diri kita sendiri muncul ya motivasi
mendasari tindakan saya untuk mengikuti pelatihan ya. Biasanya itu ada reward dari kepala sekolah atau adanya sanksi jika tidak di iya, kebutuhan ya, kebutuhan kita akan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Jadi ada motivasi eksternal ya Bu Rizky ya. Ya, eksternal ya. Kemudian yang kedua di sana, saat Anda datang tepat waktu ke sekolah, motivasi apa yang mendasari tindakan Ibu Lela? Ya, ini yang kedua, saat Anda datang tepat waktu ke sekolah, kira-kira motivasi untuk Ibu Lela itu internal atau eksternal? Ya, internal. Kenapa itu internal? Motivasi Ibu biar kenapa kalau misalnya jadi internal? Ya, jadi Ibu itu ingin menjadi tauladan bagi para siswa. Jadi saya itu bertanggung jawab untuk datang tepat waktu ke sekolah, ingin menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Kira-kira itu bagaimana Pak Fajar? Eksternal atau internal? Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Ketika Anda mendapatkan penghargaan dari eksternal, ya, karena di sini ada dia ingin mendapatkan imbalan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan bagi lingkungan Anda. Bagaimana pemimpin? Eksternal atau internal? Iya, internal, karena itu muncul dalam diri sendiri, ya, dalam diri kita sendiri, ya. Nah, di sana manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda? Internal kah atau eksternal? Yang lebih mendasari? Iya, eksternalnya, ya. Karena dari dorongan dari lingkungan dulu, baru kita muncul dari motivasi dalam diri kita, gitu ya. Karena ingin menghindari ketidaknyamanan, hukuman, ya. Kemudian dari sanksi atau imbalan, ya. Jadi, masuk ke dalam eksternal, ya. Nah, di sini, ya. Apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kira-kira pernah mendengar antara hukuman? Hukuman itu apa kira-kira yang selalu kita beri kepada siswa kita? Hukuman itu apa? Apa bedanya antara hukuman, konsekuensi? Yang pernah kita dengar ya, konsekuensinya ya, hukuman itu, ya. Kalau hukuman itu biasanya digunakan untuk memberi efek jerak pada siswa dan kadang tidak berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan anak tersebut. Kalau konsekuensi itu mirip dengan hukuman, tapi dia masih berhubungan dengan perbuatan anak tersebut. Misalkan anak tersebut tidak menulis, nanti akan dikasih konsekuensi karena kamu tadi tidak menulis, sekarang kamu menulis ya, itu masih berhubungan. Kalau hukuman itu tidak ada hubungan dengan perbuatan anak yang dianggap salah. Oh ya, itu ya antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Coba kita lihat lagi yang di sana. Nah, yang di sini, ya. Kalau konsekuensi, ya, itu merupakan akibat langsung dari sebuah perbuatan yang dilakukan, ya. Jadi dia akibatnya langsung. Ketika anak itu malas belajar, berarti konsekuensinya itu berarti dia menjadi tidak pandai belajar, ya, atau menjadi bodoh, ya. Nah, kemudian kalau yang ini, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku yang melalui prosedur keadilan. Nah, ini ya bedanya antara konsekuensi dengan hukuman. Sedangkan kalau restitusi itu proses menciptakan, ya, memperbaiki sikap dari kesalahan yang terjadi pada murid-murid kita, ya. Ini. Jadi konsekuensi dan hukuman itu, kalau konsekuensi yaitu akibat langsung, ya.
dia anak-anak bisa memahami ya apa yang menjadi keyakinan kelas mereka masing-masing dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, nyaman dan nyaman bagi mereka saat proses pembelajaran di kelas ya. Nah, di sini ada beberapa cara membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama yaitu melibatkan semua peserta didik dalam membuat peraturan-peraturan yang ingin diterapkan di kelas. Ya, kita melibatkan semuanya, anak berpartisipasi, mengikuti, ya, menuliskan apa yang ingin mereka capai. Oke, yang pertama tadi kita melibatkan semua peserta didik dalam menuliskan peraturan-peraturan yang ingin ditetapkan di sekolah, ya, di kelas, ya. Selanjutnya yaitu kita menggantikan kalimat peraturan menjadi kalimat yang positif, ya, yang lebih tidak, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita ganti yaitu buanglah sampah pada tempatnya, ya. Jangan ribut. Berarti kita rubah menjadi kalimat positif yaitu tetap tenang saat pelajaran dimulai, ya. Kemudian jangan datang terlambat. Berarti kalimat positifnya iya, datanglah tepat waktu, hargailah waktu, ya. Kemudian yang selanjutnya itu mengumpulkan dan mengelompokkan peraturan-peraturan tersebut jika terdapat yang sama atau serupa. Misalnya siswa itu ada yang menulis satu datang terlambat, misalnya jangan datang terlambat, sebelahnya jangan datang terlambat, berarti kita kelompokkan menjadi satu, ya. Selanjutnya yaitu mendekatkan kelompok peraturan dengan nilai kebajikan universal. Jadi kita lihat dari peraturan yang mereka buat, kita lihat lagi yang tadi, ya, masuk ke mana dia, apa masuk ke peduli, ya, gotong royong, kreatif. Nah, itu kita gabungkan, ya, kelompokkan. Kemudian yang selanjutnya membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat bagi semua anggota kelas kita supaya mereka tuh ingat, ya, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek, ya. Kemudian yang selanjutnya itu menempelkannya di dinding kelas sehingga anak tersebut kalau datang ke sekolah dia bisa melihat apa saja sih peraturan dan keyakinan yang mereka buat, ya, secara bersama-sama. Selanjutnya, nah ini ada contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Yang pertama yaitu saling menghormati, ya. Kemudian menjaga kebersihan, patuh aturan, selalu jujur, kemudian menjaga keamanan di dalam kelas, ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Kira-kira beda nggak antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kesepakatan dengan keyakinan. Keyakinan berarti dia hasil dari kesepakatan bersama yang diyakini oleh semua anggota dari kelas tersebut, ya. Ini dia keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas itu berada di dalam keyakinan kelas, ya. Nah, ini ada 5, ya. Ini mudah diingat oleh peserta didik, ya. Yang pertama saling menghormati baik kepada guru, kepada teman-temannya. Saat ada yang berbicara semuanya harus diam, ya. Kemudian di sana menjaga kebersihan. Nah, tidak membuang sampah, ya. Kemudian piket sesuai jadwalnya. Nah, ini ada patuhi aturan yang ada di sekolah, ya. Kemudian itu selalu berkata jujur. Nah, di sini kadang susah, ya, kita, ya, membuat itu menjadi jujur, ya. Yang selanjutnya itu menjaga keamanan kelas. Saat kita tidak ada di kelas, bagaimana perangkat-perangkat dari kelas itu agar kelasnya tetap dan nyaman, ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Gers dalam teori Coaching Theory, ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga itu ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, kira-kira contoh dari bertahan hidup itu bagaimana, Bu Erni? Bertahan hidup,
Ya, kita bertahan hidup. Misalnya siswa itu mencuri makanan. Karena kenapa dia itu mencuri sampai mencuri makanan itu? Yang pertama dia lapar. Ya, karena dia lapar, dia ingin mempertahankan hidupnya sehingga dia bisa mencuri. Ya, setiap masalah itu dia pasti ada kebutuhannya masing-masing. Ya, ada dia kebutuhan bertahan hidup, memerlukan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, misalnya anak itu bosan terus di kelas. Jadi dia maksudnya kemana dia? Kebebasan atau kesenangan? Iya, dia ingin bebas. Nah, di sini ya ada kebutuhan dasar kita ya yang ingin diciptakan kepada peserta didik kita ya. Jadi setiap masalah yang dihadapi peserta didik itu dia memerlukan kelima kebutuhan dasar ini. Ya, misalnya dia sering berkelahi, jadi dia itu membutuhkan kasih sayang, perhatian kita, ya. Kemudian di sini ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan, ya. Selanjutnya, nah di sini ada contoh, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Ya, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan ya dari Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bu Meta bagaimana? Kira-kira dia mengambil makanan temannya secara paksa. Nah, kira-kira Doni ini dia memerlukan apa tadi? Kebutuhan tadi. Ada 5 kebutuhannya tadi: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan. Ya, apa Bu? Penguasaan. Ya, karena dia menjadi dia yang paling besar mungkinnya di kelasnya, jadi semuanya takut, jadi dia ambil secara paksa. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu yang lainnya, Ibu Laili memberikan pendapatnya, mengapa Doni ini melakukan hal tersebut ya? Pandangan kita boleh beda-beda ya. Apa Bu? Ada 5 tadi kebutuhannya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau penguasaan. Iya, penguasaan Ibu ya. Kalau Pak Fajar, dia penguasaan juga. Ya, penguasaan juga. Boleh kita lihat ininya? Nah, di sana ya. Berarti dia ada yang bertahan hidup ya. Karena dia ingin bertahan hidup, makanya dia memaksa orang ya. Karena dia mengambil makanan dari temannya. Ya, ada penguasa juga ya. Karena dia paling besar mungkin ya Doni ini. Jadi dia bisa mengambil ya makanan dari teman-temannya ya. Kemudian di sini ada posisi kontrol kita ya. Ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, terakhir ada manajer ya. Kira-kira Bapak Ibu di sini lebih suka yang mana nak? Yang mana ini? Yang penghukum biasanya di kelas ya, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Kalau Ibu Lela sebagai pemantau ya, berarti dia melihat kelakuan dari siswanya itu. Datang terlambat terus siswanya. Nah ya. Kalau Ibu Erni sebagai apa Bu? Jadi pemantau ya, dia mengamati siswa-siswa yang datang terlambat ya. Kemudian kalau iya, kadang sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Ya, kalau Ibu Septi? Ya, sebagai teman ya. Di kelas rendah itu selalu menganggap kita sebagai temannya ya, mencurahkan apa yang dia katakan ya. Kalau Pak Fajar sama seperti teman Pak ya, siswa itu ya. Kalau Bu Mita ya sebagai teman ya. Kalau Bu Rizky sisi kontrol kita ya, saat di kelas itu apa sebagai penghukum
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Iya, sebagai teman ya. Kalau Ibu Ria? Oh ya, jadi ada dua ya, ada teman dan pemantau. Kalau Ibu Mi? Ya, teman dan pemantau ya. Kalau Ibu Lady? Ya, ya kalau bisa ya kita sebagai manajer ya dalam menyelesaikan sebuah masalah ya, karena kalau di dalam manajer ini semuanya itu sudah tercakup ya. Jangan adakah yang menjadi penghukum yang selalu menghukum siswanya? Iya, menghukum ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama yang menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Kalau bisa kita menjadi yang manajer ya. Kalau penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk ya, menyakiti dan menyindir. Nah, ini ya. Kemudian kalau yang ini, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu, rasakan ya. Nah, kalau ini hasilnya, nah kalau hasilnya membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong ya. Kaitan dengan dunia berkualitas ya, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ya. Selanjutnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Selanjutnya itu dampak pada murid, pasti mengulangi kesalahan kalau kita menghukumnya ya. Kemudian di sana ada pembuat rasa bersalah. Nah, di sana ya. Contohnya guru berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa dengan sikap kamu, ibu merasa sakit hati melihat kamu seperti ini. Nah, itu membuat rasa bersalah pada murid ya. Selanjutnya guru berkata, kamu sudah tahu ibu lemah sekali. Nah, di sini ya mengatakan ibu juga stres. Nah, kemudian kalau ini hasilnya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong ya. Selanjutnya itu kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya ibu, maafkan saya miss ya. Kemudian dampaknya pada murid adalah merasa rendah diri ya. Nah, di sini ada teman berbuat atau alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian kalau berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau ya. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, ini sebagai teman ya. Kemudian kalau hasilnya ketergantungan ya. Kemudian kalau misalnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ya. Selanjutnya itu murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya. Kalau dampaknya pada murid, lemah, tidak mandiri dan bertergantungan kepada gurunya ya. Karena dia menganggap bahwa kita itu sebagai temannya, makanya dia itu selalu meminta atau ketergantungan kepada kita ya. Kemudian itu ada memantau. Nah, di sini tadi ya, menghitung atau mengukur. Nah, kita mengukur dan menghitung siswa kita ya. Lanjutnya itu apa peraturannya, yang hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian keterkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini sebagai pemantau ya. Biasanya siswa seperti itu ya. Berapa banyak ibu yang mau ditulis? Nah, berapa banyak ya. Kemudian itu dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya ya. Dia meminta imbalan kepada kita ya. Kemudian di sini ada manajer. Nah, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau dia melakukan kesalahan, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Apa alasannya?
ya. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu, tetapi kesalahan itu datangnya pada kita, ya. Selanjutnya itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita itu mengaitkan lagi kepada siswa, ya. Kira-kira apa yang sudah mereka lakukan itu dan bagaimana cara mereka mengatasi masalah yang dia hadapi, ya. Kemudian itu menguatkan pribadi. Selanjutnya yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas, ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, ya. Lanjut lagi dia bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri, ya. Kalau bisa kita sebagai manajer, ya. Lanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri restitusi, ya. Pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Nah, baik hubungannya dengan yang teman yang bersalah, ya. Kemudian peran atau bukan paksaan, kita menawarkan, ya, bukan memaksa siswa, ya. Selanjutnya itu ada restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita membuat siswa itu sadar dulu, ya. Kemudian ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita sebagai guru cari dulu kenapa siswa ini melakukan kesalahan. Kita mengaitkannya dengan 5 kebutuhan dari siswa tadi. Apa dia bertahan hidup, kesenangan, kebosanan, ya. Kemudian ada dia memerlukan kasih sayang dan juga sebagai penguasaan di kelas, ya. Selanjutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini yang paling baik, ya. Kalau kita menghukum pasti dia akan mengulangi lagi kesalahan, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Selanjutnya itu restitusi fokus pada solusi apa yang bisa mereka lakukan dalam mengatasi masalah yang dia hadapi. Selanjutnya di situ ada restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Selanjutnya, nah di sini ada segitiga restitusi, ya. Dalam menghadapi masalah anak itu, kita yang pertama itu, ya, adanya validasi kebutuhan, menstabilitaskan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi dengan keyakinan kelas kita. Ya, misalnya anak itu ribut, terus kita mengembalikan lagi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya. Yang pertama yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu, ya. Ini yang pertama, kalian menanyakan, ya. Kita bisa menanyakan mengapa siswa itu melakukan hal tersebut, dan alasan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya. Tidak harus membuat orang itu nangis dulu, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya. Selanjutnya yaitu memvalidasi identitas, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Karena kita itu adalah manusia yang penuh kesalahan, ya. Selalu melakukan kesalahan, ya. Selanjutnya yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti itu, atau bisa jadi kita, ya. Ibu juga pernah melakukan perbuatan seperti itu, ya. Selanjutnya yang di sini, ya, menanyakan keyakinan kelas, ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas, ya. Kita mengembalikan ingatan peserta didik kita itu apa keyakinan kelas kita, ya, supaya mereka itu mengingat kembali, ya. Kemudian dia sadar lagi akan apa yang telah mereka buat bersama. Selanjutnya yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kita tanyakan dulu kepada peserta didik kita, ya. Mau seperti apa, mau menjadi seperti apa mereka yang akan datang, ya. Ini ada contoh dari segitiga restitusi, ya.
ada cerita tentang kawan kelas kita. Apa? Tapi agak bela, agak kita kena marah Miss Septi, agak Miss Septi langsung datang ke sini, nanti kita udah marah. Yalah. Dah, daripada aku pikir di sini, mending aku ke kantin. Makan, kenyang aku. Kantin be apa yo? Kantin be lah. Dulu. Pun Man Sultan udah datang lagi depan kelas nih. Oh iya, yo. Perasaan tadi ada dia yo. Aca itu nian dia piket hari ini dikit. Pulang. Aku masuk kelas dulu ya, tengok anak-anak dulu. Oke, dia piket kali ya. Sultan, Ya, Miss. lagi apa nak? Lagi makan, Miss. Nanti ikut Miss ke kantor ya? Iya, Miss. Miss, silakan duduk nih. Iya, Miss, kenapa? Tadi Miss ke kelas, lihat Sultan tidak ada. Sultan kemana tadi nak? Tadi ke kantin, Miss. Tadi ke kantin. Kegiatan apa tadi piket di kelas tadi nak? Tadi Sultan ngapus papan tulis, Miss. Udah itu? Taktik lagi, Miss. Soalnya Sultan lapar nih, ya. Jadi pas habis ngapus papan tulis, Sultan langsung ke kantin, Miss. Masih makan. Jadi pas lagi Miss ke kelas tadi nggak ada Sultan, jadi Miss cari Sultan ke kantin, ya. Nah pas juga Miss lagi lapar, Miss juga pernah melakukan hal seperti itu, ya jajan dulu. Tapi ingat ya, kalau temannya lagi piket, kita harus piket dulu, ya. Sudah selesai, baru kita jajan. Perbuatan Sultan tadi kira-kira salah atau benar? Ya, Miss. Sultan tahu Sultan salah. Sultan gak akan ngulangin lagi, Miss. Nah, alhamdulillah kalau tidak akan mengulangi lagi kegiatan tersebut ya. Perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Sekarang, apa keyakinan kelas kita, sayang? Masih ingat, Miss, apa, Miss? Apa kegiatan kita? Keyakinan Menghargai dan menghormati, Miss. Nah, menghargai dan menghormati orang lain. Walaupun kita lapar, kita tunggu dulu ya temannya itu sampai selesai baru kita jajan ya. Oke, minggu depan Miss harap Sultan bisa lebih baik lagi ya, tidak lagi jajan dan kabur. Ya kalau lagi tanggung jawab piket, berarti Sultan harus piket sampai selesai ya, Nak ya. Oke, sekarang Sultan boleh keluar dan teruskan lagi kegiatannya. Ya, Nak ya. Makasih, Miss ya. Setelah saya dinasihati oleh Miss Septiana, saya akan berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi. Kita ngambil punya Ayu yuk. Ayu lagi banyak jajan tuh. Wih, Dion punya aku. Galak. Dia ngambil jajan aku. Yaudah lah, aku sama kemis dulu ya. Miss, Ayu nangis, Miss. Kenapa? Gara-gara dia ngucapnya Ayu, Miss. Sudah ikut ke kelas ya? Ayu,
Kenapa nak? Dion nih. Kenapa dengan Dion? Dion ngambil jajan aku. Ya sudah, nanti kita ya panggil dulu ya Dionnya ya. Mana Dionnya? Ada yang lihat Dion? Ya, tidak ada ya. Oke. Tungguin nak ya. Assalamualaikum Dion. Waalaikumsalam, Miss. Sudah jajan? Sudah, Miss. Oke, tadi jajan apa di kantin nak? Enggak jajan, Miss, karena belum bawa duit. Enggak bawa duit jajan. Apakah orang tua Dion tadi tidak mengasihkan uang jajan pada Dion? Sudah dikasih, Miss, tapi uangnya ketinggalan karena mau buru-buru ke sekolah, takut terlambat, Miss. Dengar-dengar tadi Dion ngambil makanan si Ayu ya? Ya, Miss. Kenapa dia ambil makanannya? Karena dia lapar, Miss. Soalnya dari pagi tadi dia belum sarapan, Miss. Oke, perbuatan itu adalah perbuatan yang salah ya. Seharusnya Dion temuin Miss ya, walaupun misalnya uangnya tidak ada, tidak bawa ya, temuin Miss, nanti Miss pinjami sama si Dion ya. Ya, Miss. Dia mengakui kesalahan Dion. Oke, tadi ya, berarti alhamdulillah kalau Dion sudah menyadari kesalahan Dion. Nah sekarang Dion masih ingat kesepakatan kelas kita nak? Masih ingat, Miss, menghargai dan menghormati. Ya, menghargai dan menghormati orang lain ya. Sekarang tindakan Dion selanjutnya apa nak? Meminta maaf ke Ayu dan mengganti makanan yang telah Dion makan. Alhamdulillah kalau begitu ya, nanti setelah ini Dion temuin ayuhnya minta maaf dan makanan yang telah dijajan tadi dia akan diganti sama Dion ya. Miss. Oke, sekarang silakan ke kelas lagi, lanjutkan pekerjaannya lagi ya. Miss. Oke. Sudah saya dinasihati oleh Miss Etiana, saya akan berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya. Sama tadi kasusnya apa tadi Bapak Ibu? Sultannya tidak piket, dia tidak menanggung jawab ya, dia langsung jajan ya. Karena kebutuhannya apa tadi? Dia lapar ya, karena dia kebutuhannya bertahan di hidup ya. Kemudian kalau kasus kedua tadi, ya dia merebut makanan temannya ya. Itu kebutuhannya apa tadi? Ya dia lapar, jadi dia bertahan hidup. Jadi kasus Hayat itu dia memiliki kebutuhannya bertahan hidup ya. Kira-kira dari dua kasus tadi, adakah yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu dari dua kasus tadi, apakah yang telah dilakukan di dalam memecahkan sebuah masalah tadi? Kita harus menggunakan segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan ya identitas, kemudian yang kedua memvalidasi masalah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan ke kelas ya. Nah Bapak Ibu, semoga saat kita menghadapi siswa yang bermasalah di kelas, kita bisa menerap segitiga konstitusi ini di dalam kelas ya. Tidak hanya memberikan efek jerah ya, tetapi kita memberikan motivasi diri kepada peserta kita untuk tidak melakukan kesalahan lagi, dan mengingat-ingat kembali apa perbuatan itu, apakah salah ataukah benar, dan mengaitkannya pada keyakinan ke kelas yang kita buat atau kita sepakati bersama. Oke Bapak Ibu, di sini saya membuka sesi pertanyaan. Kita sharing ya Bu ya mengenai materi yang telah kita paparkan tadi. Nah, di sini adakah Bapak Ibu ingin bertanya? Saya persilakan. Oke, kepada Ibu Laili. Oke, terima kasih Ibu Septiana atas kesempatannya. Di sini tadi itu kan membahas tentang ada restitusi seperti itu ya. Itu mungkin terlalu tinggi. Tolong dijelaskan secara umum aja gimana itu restitusi itu seperti apa seperti supaya kami bisa memaknai dengan apa? Dengan rasa mudah gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Bu Laili yang menanyakan apa itu restitusi ya, karena restitusi itu terlalu tinggi ya bagi kita ya, terlalu apa namanya itu sulit di jarang kita dengar ya restitusi. Kalau di sini restitusi itu ada memperbaiki ya, atau
atau menciptakan memperbaiki dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya, misalnya itu restitusinya itu siswa itu sering datang terlambat. Nah, apa sih solusi kita? Kita menggunakan yang namanya restitusi. Bagaimana caranya agar siswa tersebut tidak datang terlambat lagi? Yang pertama kita menanyakan dulu, kenapa? Apa alasan siswa tersebut datang terlambat? Ya, kemudian kita memvalidasi. Yang memvalidasi itu berarti menanyakan apakah perbuatan yang dia lakukan ini sudah benar atau sudah benar atau tidak, ya, tidak benar, ya. Kemudian kita menanyakan lagi keyakinan kelas kita, ya. Jadi restitusi ini adalah memperbaiki, ya, masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, restitusi ini ada yang namanya 3 tadi, segitiga restitusi. Jadi menanyakan dulu, kemudian itu menanyakan kepada siswa apakah itu salah atau benar, kemudian mewujudkannya dengan keyakinan kelas, ya. Itu ya Ibu Laili. Ada lagi Bu Laili? Ya, jadi restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan siswa, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya, kita cukup ya sampai di sini. Jadi hari ini telah kita membahas banyak sekali ya, ada yang namanya nilai kebajikan, ya, membuat keyakinan kelas, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya, mengetahui posisi kontrol, mengetahui kebutuhan manusia, ya, kebutuhan dari pelajar kita, mengapa dia melakukan kesalahan, dan bagaimana cara kita menyikapi atau memperbaiki kesalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu apa kira-kira menurut kalian? Kesepakatan kelas adalah sebuah peraturan yang ada di kelas dan kita sepakati bersama. Supaya apa? Tujuannya untuk apa? Kelas untuk mengkondisikan ke kelas menjadi aman dan kondusif saat belajar, ya. Nah, di sini Miss ada sticky note, ya. Kalian mencatat, ya, apa saja keyakinan kalian untuk dijadikan peraturan di dalam kelas kita, ya. Bagi ya. Oke, silakan ya. Ya, dibagi ya. Dibagikan. Boleh nanti dari catatan biar kalau ada yang lebih bisa ditambah lagi. Ya. Nah, buat ya kesepakatan kelas kita, ya. Boleh satu-satu dan dua-dua, ya. Kalau sudah nanti tempelkan di sini, ya. Nah, apa saja peraturan kelas kita supaya pembelajaran kita menjadi kondusif, aman dan nyaman, ya. Nah, tembak ya. Nanti. Tempelnya di ini ya, kapan tulis ya. Boleh. Apa sama ya.
Nulisnya kayak ini ya, biar nempel ya. Kalau sudah boleh tuliskan di sini tempelnya. Kesepakatan kita. Ya. Misalnya kan Tidak boleh berlebihan. Nggak apa-apa. Boleh lebih dari satu, ya, untuk peraturan kelas kita, ya. Apa? Kalau sudah, letakkan di sini nak ya. Depan kita. Peraturan yang ada di sekolah kan kita datang tepat waktu, ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian memakai seragam yang sesuai dengan harinya, ya. Aturan berpakaian, aturannya kita ya menerapkan 3S dan 5S di sekolah. Kira apa lagi peraturan-peraturan itu, ya. Peraturan yang ada di sekolah. Sudah tempel sini ini. Lama. Masih lama.
Ya, kalau sudah Tidak boleh menyebut nama aku. Tidak boleh menyebut nama aku. Oke, di sini sudah ada yang namanya sudah kalian tulis ya. Yang pertama ini dari Agdan ya. Dia bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini adalah kita harus menjaga kebersihan ya. Kalau yang Rama, buanglah sampah pada tempatnya, sama ya. Kemudian tidak boleh bertengkar. Ini yang ketiganya tidak boleh bercanda berlebihan. Nah, kira-kira ini masuk ke mana dia? Tidak boleh bertengkar, itu berarti saling menghargai ya. Di sini buang sampah. Yang kedua tadi berarti saling menghargai. Lagi yang ke sini tidak boleh toksis. Ini sama ya. Berarti saling menghargai. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Nah, ini juga ya, masuk ya. Berarti kalau lagi makan dan minum berarti kita harus duduk ya. Berarti duduk saat makan dan minum. Lagi di sini tidak buang sampah pada sembarangan. Oke, tidak boleh membawa mainan ke sekolah. Tidak boleh caper. Nah, kira-kira ini tidak boleh membawa mainan ke sekolah. Ini masuk ke mana dia? Nah, ini pada Messi. Tidak boleh membawa mainan ke sekolah. Kira-kira sepakat tidak ini? Ya. Tidak atau boleh? Tidak ya. Kalau misalnya kalau permainannya catur itu boleh nggak? Boleh kalau catur ya. Apalagi permainannya? Nggak boleh ya. Kalau bola boleh ya. Remi nggak boleh ya. Yang boleh itu hanya ada catur, bola ya. Dimainkan pada saat olahraga dan jam kosong ya. Kemudian lanjut lagi ke sini. Tidak boleh membawa main ke sekolah ya. Ini tidak boleh membuang sampah. Sama ya. Tidak boleh membuli. Ini saling menghargai dan menghormati ya. Tambah di sini. Nah, lanjut lagi di sini. Tidak boleh galau. Nah, berarti kita harus apa? Senang, senyum. Nah, Arga, ya. Arga berarti sering galau ya? Iya. Galau ya. Kemudian yang ini yang dia tidak boleh memotong pembicaraan orang yang lagi berbicara.
menyayangi satu sama lain. Nah, ini saling menyayangi. Tambah ya. Saling menyayangi. Nah, berarti pada sini disayangi, saling menyayangi. Ya. Lanjut lagi, tidak boleh ngomong kasar. Nah, ini berarti masuk ke mana? Saling menghargai atau menghormati. Hah? Saling apa dia? Tidak boleh berkata kasar. Masuk ke mana dia? Ya, menghormati. Ya, atau menghargai. Ya. Lanjut lagi yang punya Amanda. Tidak boleh mengejek nama ortu. Masuk ya ke saling menghargai. Ya. Piket sesuai jadwal. Nah, ini masuk ke mana? Masuk ke mana dia? Disiplinan. Ya, disiplinan. Lanjut lagi ke punya siapa nih, Irfan? Tidak boleh membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian tidak mengejek nama orang tua. Tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Berarti ini masuk ke saling menghargai, ya. Kemudian piket sesuai jadwal, masuk ke disiplinan, ya. Kemudian ini menjaga kebersihan, ya. Masuk ke ini ya, patuh terhadap aturan sekolah, ya. Lanjut lagi ya, rapi, membuang sampah pada tempatnya, ya. Tidak boleh mengejek nama orang tua, ya. Oleh berapa kita masuk ke kelas harus mengucapkan salam. Nah, jadi kalau kita ingin masuk ke dalam kelas, yang pertama apa? Ketok dulu, kalau ditutup. Nah, tok, baru ucapkan salam. Baru bisa masuk, ya. Kemudian ini, jangan buang sampah sembarangan. Sama ya, jadi kita ini ya, buang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian yang Mesya, tidak boleh mengejek orang tua. Nah, kemudian tidak boleh berkelahi satu sama lain. Nah, berarti ini masuk ke sini ya, saling menghargai dan menghormati, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh merusak karya di kelas. Nah, ini berarti ya, tidak boleh merusak karya di kelas. Berarti ini masuk ke mana dia? Tidak boleh merusak karya yang ada di kelas. Masuk ke mana dia, nak? Masuk ke? Iya, ke batu dia. Ini karya kita. Masuk ke? Bukan, saling menghargai. Walaupun karyanya lumayan jelek, misalnya kan, tapi kita hargai. Ya, karena dia sudah berani membuatkan karya. Ya. Kemudian yang ini, tidak boleh bully. Sama ya, saling menghargai dan menghormati, ya. Kemudian yang Amira, tidak boleh mengejek nama orang
menghormati dan mendengarkan guru saat menjelaskan, melaksanakan kewajiban piket. Nah, ini berarti kesepakatan kelas kita ada berapa ini, Nak? 6. Yang pertama apa? Buang sampah pada tempatnya. Oke, berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sekarang coba lihat di kolongnya, ada nggak sampah? Kalau ada berarti kita belum melaksanakan keyakinan kalian. Ada nggak sampah pada tempatnya? Oh, banyak. Ya, kalau tidak ada, sudah berarti kita sudah melaksanakan kesepakatan kita yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempat tempatnya. Ya. Yang kedua, nah ini saling menghargai dan menghormati ya, sesama teman, sesama guru, ya saling menghormati dan menghargai ya. Kemudian yang ketiga, duduk saat makan dan minum. Nah ini usahakan saat kalian istirahat dan sesudah istirahat. Ya kalau lagi makan sama minum ya. Kemudian kedisiplinan. Nah, datang tepat waktu ya. Siapa yang sering telat di sini? Ya, sering telat ya. Kenapa sering telat, Nah? Rumahnya jauh. Hah? Dekat tong sana. Oh ya. Jadi bangunnya jam berapa bangunnya? Jauh lagi di Marga Mulia, Amanda. Mana baru bisa lebih jauh lagi. Salahin waktu Kalau kamu bangunnya jam berapa? Nah, orang tuanya yang ngantar ya. Kalau misalnya 5:30 sudah selesai, tunggu orang tua lagi ya kan? Iya, sudah nanti ceritain itu lagi ya bagaimana caranya supaya tidak telat lagi ya. Udah enggak. Kemudian di sini patuh terhadap aturan sekolah. Sekarang hari apa? Hari Kamis. Pakaiannya? batik. Bagus. Jadi sudah patuh terhadap aturan sekolah. Yang keenam ada saling Menyayangi. saling menyayangi satu sama lain. Ya boleh berjabat tangan di depannya masing-masing. Nah, di depannya. Nah, boleh. Di depan. Hah? Oke, itulah hasil kesepakatan kelas kita pada hari ini. Yaitu ada 6 poin. Ya, coba Mesya bacakan, Nak. Lihat. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, kedua. 2. Saling menghargai dan menghormati. Oke, 3. 3. Duduk saat makan dan minum. Oke, 4. Kedisiplinan. Oke, 5. 5. Patuh terhadap aturan sekolah. 6. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Coba Dion. Peraturan kita. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Saling menghargai dan menghormati. 3. Duduk saat makan dan minum. 4. Kedisiplinan. 5. Patuh terhadap aturan sekolah. 6. Saling menyayangi. Oke.